Jadi ada contoh grup ya. Ada rotasi ya. Pada 2 dimensi. Jadi kalau misalkan dirotasi dalam kasus ini, kalau misalkan kita rotasikan pada sudut P1, kemudian baru kita rotasikan terhadap P2, kemudian kita peroleh hasil P1 ditambah P2. Dan ini commute ya. Jadi di sini dia commute. Jadi commute itu maksudnya kita bolak-balik R1, kemudian baru R2, kemudian dirotasikan P2 pertama, baru P1 dia menghasilkan hasil yang sama. Atau dalam sifat yang lebih umum kita namakan dengan abelian ya, atau komutatif yang tadi. Jadi kalau misalkan dia determinannya untuk kasus 2 dimensi, kalau misalkan dia memiliki determinan sama dengan 1, kita namakan dengan grup SO2 ya. Jadi S ini terkaitan dengan determinannya sama dengan 1. Jadi spesial karena determinannya sama dengan 1. Kemudian kemarin juga kita bahas terkait dengan grup siklik ya. Jadi grup siklik itu dia apapun misalkan, ya misalkan di sini yang kemarin contohnya akar dari 1 ya. Jadi akar dari 1, akar kuadrat dari 1, dia memiliki anggota ini yang paling sederhana ya, 1 dan minus 1. Ini terkait dengan Z2 di sini. Jadi di sini akar kuadrat dari 1. Jadi dia di kasus ini dia membentuk grup dengan anggota-anggotanya 1 dan min 1 terhadap perkalian ya. Jadi kalau kita misalkan lihat di sini, jadi yang jadi identitas di sini kita bisa anggap sebagai 1 ya. Jadi kalau misalkan 1 dia memiliki sifat asosiatif, juga tentunya dia memiliki sifat, jadi 1 min 1 1 dan seterusnya dia sama ya. Kemudian dia juga memiliki inverse. Kemudian dia juga memiliki identitas yang tadi ya. Jadi dia memiliki 4 sifat itu. Kemudian di dalam grup juga yang paling sering ya, contohnya itu adalah di kasus relativitas ya. Jadi di relativitas khusus, teori relativitas khusus, jadi kalian temui di teori relativitas khusus, kita bisa menuliskan transformasinya.
CT aksen itu sama dengan kosinus hiperbolik dari pi, dan ini CT plus sinus hiperbolik dari pi, kemudian X, kemudian di sini arah X, sinus hiperbolik pi, CT plus cos hiperbolik pi, X, kemudian di sini Y aksen sama dengan Y, karena yang kita lihat atau kita tinjau hanya arah X saja, kemudian yang lainnya tetap ya. Nah, di sini P sendiri itu adalah bus angle ya, atau sudut bus ya. Ya kalau dalam istilah Inggrisnya ya. Jadi kalau misalkan di sudut bus ini berlaku tangen hiperboliknya dari P sendiri itu adalah V ya. Kemudian kalau misalkan kita tulis seperti ini berarti kosinus hiperboliknya, hiperbolik dari P sendiri itu adalah 1 per akar dari 1 kurang V kuadrat C kuadrat. Kemudian karena kosinus hiperbolik dan sinus hiperbolik dia memiliki sifat identitas trigonometri ya. Jadi kosinus hiperbolik pi ya, kosinus kuadrat hiperbolik pi kita kurangkan dengan sinus hiperbolik pi kita kuadratkan, itu dia hasilnya 1. Jadi kita bisa tuliskan sama dengan V per C. Jadi kalau kita tuliskan seperti ini. Kalau kalian bisa lihat di sini, kosinus kuadrat hiperbolik di sini berarti 1 per 1 kurang V kuadrat C kuadrat. Kemudian di sini sinus hiperbolik pi itu sama dengan kuadratnya, itu sama dengan V kuadrat C kuadrat. Jadi kalau kita kurangkan kosinus kuadrat dikurang sinus kuadrat, 1 dikurang V kuadrat C kuadrat, yang di bawahnya itu yang penyebutnya itu 1 kurang V kuadrat C kuadrat, jadi kita dapatkan nilainya 1. Jadi di sini kita bisa tuliskan transformasi Lorentz-nya di sini, yaitu untuk satu saja kalau yang kita tinjau, X aksen, kita tuliskan dalam matriks, itu adalah kosinus hiperbolik pi, sinus hiperbolik pi, kemudian di sini juga sinus hiperbolik pi, kosinus hiperbolik pi, dan di sini adalah CT dan X. Jadi kalau misalkan ada 2 pengamat, misalkan ada pengamat pertama, kemudian ada pengamat berikutnya, maka di sini berlaku kosinus hiperbolik pi2, sinus hiperbolik pi2, jadi kalau misalkan ada 2 seperti ini, pi1 tambah pi2, kemudian sinus hiperbolik pi1 tambah pi2, kemudian sinus hiperbolik pi1 pi2 cos hiperbolik 1 pi2. Jadi Lorentz transformasi itu juga dia membentuk grup ya. Jadi kalau misalkan ada satu transformasi kemudian ditransformasikan lagi, dia invarian, dia tidak berubah sifat-sifatnya.
Kemudian yang berikutnya terkait dengan matriks ya. Jadi kalau misalkan dalam matriks tadi berapa? 3, 4. Matriks n kali n. Jadi kalau di dalam matriks n kali n sama seperti yang tadi ya. Kalau misalkan dia di grup rotasi tadi, jadi kalau rotasi itu kita bisa nyatakan dia dalam bentuk matriks. Jadi kalau misalkan dia memiliki determinan sama dengan 1, maka dia, jadi kalau misalkan determinannya, jadi kalau misalkan di sini ada 2 matriks ya. Jadi kalau misalkan ada matriks 1, kemudian ada matriks 2, kemudian tentunya dia determinannya ini adalah determinan M1 dikalikan dengan determinan M2, kemudian determinan M1-nya sama dengan 1, kemudian determinan M2 juga sama dengan 1. Ya, jadi kalau misalkan determinannya sama dengan 1, tentunya dia tidak singular ya. Jadi berarti determinan M-nya sama dengan 1, berarti dia tidak singular. Jadi tidak singular berarti dia memiliki inverse ya. Jadi kalau misalkan dia determinannya sama dengan 0, dia berarti tidak memiliki inverse. Jadi dia tidak membentuk grup ya. Jadi grup yang dia memiliki determinan sama dengan 1 di sini kita sebutkan sebagai SL ya. Jadi ini grup linear yang spesial. Kemudian dengan inputnya itu adalah bilangan real ya. Dengan inputnya adalah bilangan real. Jadi kalau misalkan dia inputnya kompleks, maka kita tuliskan dengan C seperti ini. Jadi kalau dia inputnya kompleks, jadi kalau dia ada S di depan berarti dia memiliki determinan sama dengan 1. Kemudian di dalam grup ya ada teorema yang disebut dengan teorema Lagrange ya. Jadi kalau di buku-buku disebutkan Lagrange ya kalau dalam bahasa Prancis karena dia asalnya dari Prancis, Joseph Louis Lagrange, kita namakan dengan Lagrange ya. Kita ikuti bahasa asalnya. Jadi teorema Lagrange ini misalkan dia ada grup ya. Ada grup yang seperti yang tadi ya. Jadi kalau misalkan saya gambarkan di sini ya ada semestanya. Ya ada semesta. Kemudian di dalamnya itu ada grup. Dalam ini ada grup. Jadi ini semesta. Kemudian di dalamnya ada grup. Grup G. Dan di grup G ini dia memiliki n elemen ya. Jadi grup G ini sendiri dia memiliki n elemen ya, n anggota. Jadi n sajalah saya tulis ini. Jadi grup G dia memiliki n anggota. Kemudian berikutnya di dalam grup ini ada subgrup ya. Ada grup H. Dia memiliki M anggota. Jadi dia di dalam teorema ini
Jadi grup G ini akan terdiri dari subgroup. Jadi kalau misalkan dia pertama tadi dia ada grup G dengan N elemen, kemudian dia subgrupnya itu adalah M elemen, maka M, N ya, N dibagi dengan M itu adalah bilangan bulat atau integer ya. Itu sifatnya. Jadi dia akan membagi subgrupnya itu dengan bilangan bulat ya kalau misalnya kita bagikan. Jadi dia membagi penuh ya. Dia membagi penuh dia semuanya karena dia memiliki hasil seperti bilangan bulat ya, menghasilkan bilangan bulat maksudnya. Jadi di dalam kasus ini misalkan ada grup G di sini ya. Grup G ini dia memiliki anggota ya. Grup G ini memiliki anggota. Dia tentunya memiliki anggota seperti yang tadi ya, kita nyatakan dia sebagai G alpha ya, di anggota-anggotanya. Dengan alfanya sendiri di sini adalah 1 sampai dengan N. Jadi dia 1 sampai dengan N. Kemudian H juga memiliki anggota ya. H juga memiliki anggota. Tentunya karena dia multigroup ya, tentunya ada anggotanya juga. Kita namakan misalkan ini adalah beda indeksnya, HI misalkan. Jadi I-nya sendiri adalah 1 sampai dengan N. Jadi kalau G1 sendiri itu merupakan elemen dari G. Berarti jadi kita ambil di sini G1 ya. Dia merupakan elemen dari grup G, tapi dia G1 itu di sini ya. Tapi G1 itu bukan anggota dari H. Maka tentunya di teorema ini G1 kita produkkan dengan anggota dari grup H, dia bukan merupakan elemen dari H. Jadi H-nya sendiri di sini adalah kan HI sendiri di sini adalah elemen ya. Jadi di sini di kasus ini HI sendiri adalah elemen dari grup H yang di sini ya tadi. Jadi HI sendiri adalah elemen dari grup H di sini. Nah, jadi kita bisa buktikan di sini ya. Jadi kita buktikan buktinya. Jadi kita bisa kalau di dalam buku Z ya kita bisa menggunakan kontradiksi ya. Jadi kalau misalkan jika GI kemudian kita operasikan terhadap HI, dia merupakan elemen dari H, maka di kasus ini maka ada HJ ya misalkan. HJ merupakan elemen dari H, sehingga
Kalau kita operasikan GI dan HI, kita peroleh HC. Ya, tentunya seperti itu. Jadi kalau misalkan ada GI yang di luar ya, di luar dari himpunan H, kemudian kita operasikan, ya, operasi ini bisa banyak ya, bisa perkalian, penjumlahan, apa saja komposisinya. Pokoknya dia operasi grup ya, operasi grup. Kemudian kita atau kita bisa tuliskan dot aja di sini, dot, supaya nggak rancu ya operasinya. Meskipun di beberapa buku tidak menuliskan dot ya. Nah, kita lihatkan. Jadi kalau misalkan dia G1-nya sendiri itu di luar dari H, atau GI lah di sini, GI di luar dari H tentunya, dan dia merupakan anggota dari grup G, kemudian kita operasikan terhadap subhimpunannya HI. Jadi kalau misalkan dia benar ya, dia memiliki elemen dari H, maka HJ-nya itu hasilnya itu merupakan elemen dari H. Sehingga kalau misalkan kita tuliskan di sini, jika dalam kasus ini kita bisa tuliskan, jadi GI kita yang tadi ya dotkan, kemudian di sisi kiri dan kanannya kita kalikan dengan inverse-nya. Jadi kita kalikan dengan HI inverse di sini. Juga sisi kanan juga tentunya, itu saya tuliskan beda warna di sini biar kelihatan. HI inverse, dan sisi bagian kanan di sini itu juga kita kalikan tentunya supaya dia tetap sama ya dengan inverse-nya juga. Sisi kiri dan kanan kita kalikan dengan inverse-nya. Tentunya di sini di bagian ini kita dapatkan di sini nilainya adalah identitas ya. Ini adalah identitas nilainya. Kemudian karena identitas dikalikan dengan anggota dari suatu grup, maka kita dapatkan dia anggota grup itu sendiri, sehingga kita sebutkan di sini GI di sini dikalikan dengan E di sini, itu kita tuliskan aja E-nya. E, maka kita dapatkan di sini adalah HJ, kemudian HI inverse, maka di sini GI itu sendiri adalah HJ, kemudian HI inverse. Dan tentunya HJ dan HI inverse ini dia merupakan, jadi kalau misalkan dia ada suatu anggota grup di H, kemudian ada anggota yang lain, tentunya dia memiliki inverse, maka dia di sini juga merupakan elemen dari grup H. Nah, jadi di sini makanya GI itu kalau misalkan dia memiliki sifat ini, maka dia GI itu apapun yang dikalikan dengan H itu dia harus merupakan elemen dari H. Jadi GI ini dia tidak GI dikali atau G1 dengan H ini dia akan menghasilkan elemen di luar grup ini. Jadi misalkan di sini. Tidak boleh singgungan ya. Jadi di sini adalah misalkan di sini ini adalah G1 dikali dengan H ya. Jadi dia akan membagi sama. Jadi kalau ada G2 juga sama. Jadi karena kalau ada G2 di sini, G2H juga akan sama. Jadi kalau misalkan di sini ada, dia juga akan sama. Dan seterusnya ya. Jadi dia akan membagi sama. Jadi kalau misalkan kita jumlahkan,
dia akan sama dengan G-nya, dan kalau kita bagikan elemen-elemennya, dia akan menghasilkan bilangan integer. Nah, berikutnya, di dalam grup juga ada sifat ini di direct product ya, sifat direct product ya, direct product. Jadi kalau misalkan sifat dari grup, jadi misalkan ada ada grup F misalkan, jadi ada dua grup, ada dua grup, yaitu F dan G ya. Maka di sini, jadi kalau misalkan kita bisa tuliskan ya grup H ya, grup lainnya, grup H kita bisa definisikan itu sebagai direct product dari F dan G. Ya, tentunya dia memiliki elemen-elemen di sini. Anggota-anggotanya adalah F dan G ya, anggota-anggotanya. Jadi kalau misalkan kita tuliskan perkaliannya, misalkan dia produknya dari F, G, kemudian ada elemen lainnya, F aksen, G aksen, maka kita bisa tuliskan hasil produknya adalah F aksen, kemudian G aksen. Kalau kita kalikan dengan identitas, jadi kalau misalkan ada identitas, kita direct product dengan F dan G, ya tentunya dia menghasilkan nilai yang sama. Kita bisa tuliskan ini adalah F dan G. Dan sebaliknya ya, jadi kalau misalkan di sisi kanan juga kita misalkan tuliskan ini F, G, I juga hasilnya sama. Jadi itu direct product ya, nanti akan berguna di bagian berikutnya. Nah, sekarang itu salah satu contohnya kemarin kita nyatakan representasi dari grup dalam realnya. Misalkan kita nyatakan kalau misalkan ada dua anggota grup, kita nyatakan sebagai simetri dari grup, simetri dari segitiga sama sisi ya. Jadi segitiga sama sisi itu dia memiliki dua anggota ya. Jadi dia memiliki dua anggota. Itu secara realnya anggotanya sendiri adalah refleksi
terhadap satu sumbu, kemudian identitas. Nah, grup-grup ini kita bisa nyatakan dia secara abstrak dalam tabel perkalian ya. Grup abstrak ya. Kita nyatakan grup abstrak dalam tabel perkalian. Dan kamu jalan, dilihatin dari rumah. Jalan, dilihatin dari rumah. Iya, Vira suruh jalan, tak liatin dari jembatan. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi dia Iya, ini aku rame-rame di emperan. sorry ya. Oke. Jadi kita bisa nyatakan dia dalam tabel ya, tabel perkalian, atau kalau di dalam istilah di grupnya adalah Cayley table ya, di dalam tabel perkalian. Jadi misalkan kalau dia memiliki dua anggota ya, jadi kalau misalkan dia memiliki dua, jadi kita nyatakan dalam jadi grup abstrak ya. Kita mulai dari grup abstrak dalam tabel perkalian. Jadi dalam perkalian kita bisa nyatakan dia dalam tabel. Jadi dia memiliki dua anggota. Teruskan E di sini identitas ya, yang asalnya dari Jerman ya. Jadi dalam buku Lehrbuch der Algebra ya, dia nuliskan E. Dalam bahasa Jerman itu E sendiri Einheit ya, satuan. Jadi kita bisa tuliskan dia dua anggota, grup E, kemudian A, ya, atau dalam buku Z itu dituliskan sebagai I ya, sama saja ya. Mau I, kalau dalam bahasa Inggris kan identity ya, jadi I, atau dalam bahasa Jerman E, sama saja. Pokoknya dia harus memiliki identitas, atau E kecil sama saja. Dalam tabel perkalian ini, tentunya dia kita kalikan identitas apapun di sini, kita kalikan, dia akan kita dapatkan dia sendiri ya. Jadi E kali E di sini, E sendiri, E kali A di sini kita dapatkan dia sendiri. Kemudian A kali E kali E di sini E, kemudian A kali E di sini adalah A. Nah, berikutnya di sini A kali A di sini ya. A kali A ini ada dua, bisa E atau bisa A. Jadi kalau misalkan di sini ya, jadi kan tinggal sisanya di sini. Kalau yang lainnya kan identitas saja ini. E kali E kali A kali E, ya sorry, E kali E juga, A kali A juga. Jadi sama saja. Berikutnya adalah A kali A. Nah, A kali A di sendiri itu ada dua kemungkinan ya. Itu bisa E, karena kan dia harus memiliki sifat closure ya, tertutup. Dia harus ada lagi di dalam grup itu hasilnya. Kalau dia nggak ada di dalam grup itu hasilnya, dia tidak memiliki sifat closure, tertutup, maka dia bukan grup. Ya, ada dua ini. Nah, sekarang kita uji saja. Jadi kalau misalkan A kali A itu adalah A, maka di bagian ini A itu harus E. Jadi kalau A kali A, jadi jika A dikali A itu sama dengan A, tentunya maka di sini itu dalam relasi matematik, maka A itu harus sama dengan E tentunya. Jadi karena A dikali sesuatu dia menghasilkan nilainya sendiri, maka dia harus merupakan identitas. Jadi kalau misalkan A di sini jadi E, berarti di sini semua elemen-elemennya hanya A saja. Jadi dia tidak memiliki dua anggota lagi, jadi tereduksi menjadi satu. Tentunya itu tidak kita inginkan ya. Yang kita inginkan dia tetap memiliki dua anggota. Maka di sini yang mungkin adalah yang pasti hasilnya adalah E ya.
Jadi harus E. Nah, seperti itu sifatnya ya. Ini kita nyamakan dengan bisa kita representasikan ini dalam bentuk dalam bentuk representasinya bisa seperti tadi ya, segitiga sama sisi dan seterusnya yang hanya dia memiliki anggota, atau akar satu ya. Akar satu kan dia memiliki 2 anggota. Dia memiliki identitas, kemudian 1 anggota lainnya. Atau dalam grup siklik ini kita namakan ini sebagai Z2 ya. Dalam grup siklik. Kemudian kalau misalkan ini hanya 2 anggota, jadi kalau misalkan kita berperkalian, kita bisa generate ya ke yang sifatnya lebih umum ya. Ini hanya dua anggota, yang ini kita tuliskan misalkan ini adalah 2 elemen ya. Yang kedua misalkan ini adalah 3 elemen. Jadi kalau misalkan dia ada 3 anggota, kita bisa tuliskan saja sama seperti ini, kalau ditambahkan dengan B saja. Merah. Kita tambahkan dengan B. Jadi kalau misalkan ini tadi adalah E saja, identitas A, kemudian B. Di sini adalah identitas A dan B. Nah, kita lihat kalau identitas di sini tentunya pasti di sini E, kemudian di sini A, dan di sini adalah B. Kemudian di sini juga tentunya sama ya, A dan B. Nah, sekarang yang jadi persoalan kita adalah sisanya itu. Nah, sisanya kita harus bisa mencocokkan yang mana yang paling sesuai ya. Yang paling sesuai. Nah, kita lihat di sini. Jadi yang persoalan yang berikutnya di sini adalah A, kemudian, atau saya tuliskan dulu, A dikali dengan A. Jadi kalau misalkan A dengan A ini ada 3, tentunya bisa, 3 kemungkinan ya. 3 kemungkinan. Sama saja seperti yang saya bilang tadi. Jadi kalau misalkan kita produkkan atau kita operasikan suatu elemen dari grup dengan elemen dari grup ya, dia harus memiliki anggota di dalam grup itu sendiri. Karena di sini ada 3 anggota, tentunya ini ada memiliki 3 kemungkinan ya. Ini berarti memiliki 3 kemungkinan. Berarti ini adalah E, A, dan B. Ini 3 kemungkinannya. Tidak ada kemungkinan yang lain karena dia anggotanya cuma 3. Sehingga kita bisa tuliskan di sini. Yang pertama kita bisa lihat, atau saya tuliskan A, kemudian di sini adalah E, biar jelas ya, yang mana yang hasil yang terakhir ya. Jadi kalau A dikalikan dengan A, itu dia sama dengan A, nah sama seperti yang tadi, maka dia A itu merupakan E, maka A itu harus sama dengan E. Jadi anggotanya itu hanya 2 elemen, jadi tereduksi jadi 2 elemen, jadi tidak mungkin. Jadi ini tidak mungkin, tidak diizinkan ya, tidak diperbolehkan. Kemudian A kali A itu nilainya sama dengan E. Ya, yang berikutnya adalah
A kali A itu nilainya adalah E ya. Nah, ini juga tidak diperbolehkan ya, yang bagian ini. Sorry. Ini tidak diperbolehkan. Ini juga tidak diperbolehkan. Jadi yang memungkinkan di sini adalah A kali A itu adalah B. Kemudian tentunya karena A kali A itu adalah B, kemudian A kali B tentunya dia sama dengan E. Kemudian di sini adalah E. Kemudian di sini adalah A. Kemudian sifat-sifat di dalam tabel perkalian itu juga, itu dia di dalam, kalian bisa lihat di sini ya, di dalam satu garisnya itu dia elemennya berbeda-beda ya. Jadi kalau misalkan di kolom, kemudian di baris, kalian bisa lihat, dia memiliki elemen-elemen berbeda. Jadi ini sangat mudah, sangat berguna untuk menebak hasil berikutnya. Karena kalau misalkan dia di dalam baris yang sama, dia memiliki elemen-elemen yang berbeda. Jadi hanya dua kemungkinan saja seperti yang tadi ya. Bisa A kali A itu adalah B, atau A kali A itu adalah E. Jadi kalau seperti yang tadi, jadi kalau misalkan A kali B, ya, jadi yang tadi ya, A kali B, seperti yang tadi ya, kita uji ya. Jadi kalau A dikali B itu dia sama dengan B. Nah, kenapa yang A kali A itu harus sama dengan B ya? Jadi kalau A kali B itu sama dengan B, berarti di sini A itu harus sama dengan E. Jadi kalau A itu sama dengan E, tentunya dia tereduksi ya. Jadi dia hanya dua elemen. Jadi yang memungkinkan di sini A kali A adalah B. Nah, contohnya ini adalah segitiga sama sisi yang seperti yang kemarin ya. Ini kita bisa nyatakan dalam geometri, kita bisa nyatakan ini seperti halnya segitiga sama sisi. Jadi dalam segitiga sama sisi, kalian ingat di pertemuan minggu lalu, maka dia elemen-elemen ini segitiganya itu sama sisi, tapi hanya rotasinya saja yang di sini ya. Kita tidak kaitkan dengan refleksinya, hanya rotasi ya. Jadi hanya rotasinya saja, maka di sini kita bisa lihat anggotanya adalah rotasi 120, kemudian rotasi 240, kemudian identitas ya. Rotasi 360 atau identitas. Di anggotanya di sini ada 3 ya. Jadi kalau misalkan kita rotasikan 120 kemudian 240 itu sama dengan rotasi 360 adalah E. Jadi dia balik lagi ke kondisi awalnya. Atau ini sebenarnya sama saja dengan grup siklik ya. Yang anggota-anggotanya ada 3. Nanti kita sebutkan ini adalah Z3. Jadi di dalam grup siklik itu, dia kalau dia misalkan Z3, dia memiliki di sini berarti dia memiliki orde 3. Orde 3. Orde 3 itu yang dimaksud dengan orde 3 adalah, jadi kalau misalkan kita uji sifat-sifatnya, seperti yang di sini ya. Jadi kalau misalkan A, warna lainnya, A dikalikan dengan A,
kita dapatkan ini adalah misalkan gitu, A kali A, kita dapatkan B ya. Ini adalah B. Kemudian kita kalikan lagi dengan A ya. Jadi 3 kali ya. Berarti ini adalah sama dengan B dikalikan dengan A. Nah, B kali A kita lihat di dalam tabel perkalian itu sama dengan E. Jadi A kali A itu sama dengan E, atau ini adalah A pangkat 3 itu sama dengan A pangkat 3 ini bukan memangkatkan bilangan, maksudnya kita operasikan 3 kali ya, bukan memangkatkan seperti halnya 2 pangkat 3 ya. Jadi kita operasikan 3 kali, di sini A-nya kita dapatkan identitas. Kita dapatkan identitas berarti dia balik lagi ke kondisi asalnya ya. Seperti halnya misalkan mod 2 ya, mod 2 itu berarti dia memiliki ya, oke, kalau masih ingat ya, mod 2. Berarti dia memiliki anggota di sini adalah 0, kemudian atau mod 3 lah. Karena baikkan dengan ini ya, mod 3. Untuk matematik ya. 0, 1, 2. Jadi kalau misalkan 0 tambah 1, 1 ya. 1 tambah 2, nah 1 tambah 2 nilainya bukan 3 ya. Di mod 3 ini berarti 0 ya. Dan sama seperti ini ya. Di mod 3 itu dia memiliki 3 anggota ya, 0, 1 dan 2. Jadi kalau misalkan kita jumlahkan seterusnya, dia balik lagi ke 0. Ya, apapun ya. Jadi misalkan 1 ditambah 2 ditambah 1 itu bukan 4 di sini. 1 tambah 2-nya adalah 0 ditambah 1 jadi kembali ke 1. Jadi kalian masih ingat mod ya. Dalam matematik. Ini juga sama di kasus ini. Jadi kalau ada 3 elemen di grup siklik ini, kita operasikan A kali A kali A, dia balik lagi ke awal. Dan seterusnya. Jadi kalau ada dia 4 elemen, berarti nanti berlaku A kali A kali A kali A, dia balik lagi ke E. Jadi kalau 4 elemen berarti mod 4 ya. Mod 4 berarti hanya ada 4 anggota, 0, 1, 2 dan 3. Begitu juga kalau misalkan kita uji B ya. Jadi kalau kita uji di sini B-nya, atau di atas saja karena biar kelihatan ya. Nah, kita uji di sini B ya. B kali B, 3 kali ya tentunya. Nah, sama dengan apa? Nah, B kali B sendiri itu adalah A. Berarti nilainya adalah AB. Nah, dan AB sendiri kalian bisa lihat di sini. Di sini A, kemudian B itu adalah E. Kalau E sendiri ya dia sendiri ya tidak terlalu penting ya, karena apapun dioperasikan terhadap identitas, kalau dia sendiri adalah identitas, dia hasilnya adalah identitas berapapun. Nah, berikutnya, ini kita bisa perumum ya. Jadi kita bisa perumum sampai dengan, misalkan kalau misalkan ada Z4 ya, kita atau kita bahas ya Z4 ya. Z4. Di grup orde 4 ya. Tadi ada 3 elemen. Kalau satu elemen tidak terlalu menarik karena dia hanya dia sendiri, tentunya dia akan membentuk grup ya, karena hasilnya dia sendiri semuanya, asosiatif, identitas, inverse tidak terlalu kita perlukan. Jadi yang kita perlukan lebih dari satu elemen. Oke. Yang berikutnya yang ketiga, tadi 3 ya, 4 ya, 4 elemen.
Jadi kalau dia ada 4 elemen, kita tambahkan saja. Tadi ada anggotanya, ya tadi di bagian sebelumnya, dia AB, kita tambahkan saja di ujungnya C. Kita bisa tuliskan di sini adalah E, A, B, C, E, A, B, C. Tentunya kalau identitas dikalikan apapun di hasilnya bilangan itu sendiri, jadi ini adalah itu merah saja. Ini adalah E, A, B, dan C. Di sini adalah A, B, dan C. Nah, berikutnya sekarang di sini ya. Sekarang baru kita uji satu persatu ya di sini. Nah, jadi A kali A di sini ya. Jadi kalau A kali A, ini bisa jadi sama seperti yang tadi ya. A kali A, itu bisa anggotanya adalah E, kurang besar. E, A, B, dan C. Nah, ini kita bisa uji satu-satu ya. Dan ini ada beberapa kemungkinan ya. Di sini kalau di sini ada 2. Ada kemungkinan ya, ada 2. Yang kalau misalkan 4 anggota ada kemungkinan. Jadi tidak hanya 1 ya. Jadi dalam, atau saya tuliskan yang satu lagi ya, biar kita bisa lihat perbedaannya. Yang berikutnya adalah E, A, B, C, A, B, C. Tentunya di sini adalah E, A, B, C, A, B, C. Nah, yang satu adalah setiap diagonalnya di sini dia sama dengan identitas. Jadi kalau dia identitasnya di sini diagonal, di yang lainnya ini adalah C, kemudian ini adalah B, kemudian CEA, kemudian ini adalah BA. Nah, ini harus seperti ini sifatnya. Ini namakan dengan grup, ini kita namakan dengan grup dihedral group ya, D2. Ini dihedral. Di grup D2. Nah, yang satu lagi itu adalah kemungkinan yang lain ya. Yang satu lagi kan yang tadi A kali A di sini kan bisa kemungkinan E, A, B, dan C ya. Jadi kalau misalkan di sini, berarti yang di bagian ini kita bisa uji. Di sini adalah B, di sini adalah C, di sini adalah E, C, E, A, kemudian E, A, dan B. Nah, ini kemungkinan yang lain. Nah, representasi dari grup dihedral ini, grup rotasi ya, kalau misalkan yang 4 elemen ini, kita nyatakan sebagai halnya rotasi, hanya rotasinya saja, seperti halnya persegi di pertemuan minggu lalu ya, persegi. Rotasi, kalau persegi dia memiliki rotasi, simetri terhadap rotasi 90 derajat. Jadi kalau misalnya kita putar 90, 90, 90, dia memiliki hasil yang sama. Jadi bisa 90, 180, kemudian 270, dan kalau identitasnya di 360. Kalau dihedral ini kaitannya dengan n buah vertex dari poligon ya. N buah vertex dari poligon. Nah, dan seterusnya sampai dengan Zn
sampai dengan Zn, rotasi, siklik ya, grup siklik untuk yang ini ya, Zn. Kalau ini Zn grup siklik. Dengan yang memiliki order ya. Jadi kalau misalkan ini tadi adalah Z di sini ya, Z4 ya. Jadi kalau misalkan dia N, tabel perkaliannya banyak, kita kaitkan dengan grup siklik, maka kita bisa tuliskan anggota-anggotanya adalah grup Zn ini memiliki anggota-anggota. Dia adalah identitas tentunya. Kemudian satu elemen di sini A, kemudian produk dari A, tadi adalah B ya, kalau misalkan dia dua anggota, ini A, kemudian di sini berikutnya adalah A dan A, kemudian A dan A, oke, dan seterusnya sampai dengan AN-1. Dan tentunya di sini, di bagian ini adalah A kuadrat ya. Tentunya kita bisa representasikan seperti halnya B ya. Ini adalah A pangkat 3C. Kemudian ini adalah A pangkat 4 kita nyatakan sebagai D. Dan A pangkat 5 sebagai F dan seterusnya ya. Sampai dengan AN-1. Jadi A di sini dinyatakan sebagai A, dinamakan sebagai generator atau pembangkit ya. Pembangkit. Jadi dia yang membangkitkan grup itu. Dia menghasilkan anggota-anggota yang lain. Jadi kalau misalkan dia Z3, berarti dia berulang sampai dengan 3 kali ya, yang seperti yang tadi A, dan A, dia baru balik lagi ke sifat asalnya ya, ke identitas ya. Kita kembali lagi ke identitas. Jadi kalau ada 4, ya balik lagi ke 4 setelah kita operasikan 2 kali ya. Kemudian di grup dihedral ini kita bisa reduksi ya. Kita bisa reduksi. Jadi kalau bisa kita lihat di sini 2 anggota ya, misalkan EAB, kemudian EA ya. Jadi kalau misalkan kita bisa lihat di sini, saya biarkan warnanya. Jadi kalau kalian bisa lihat di sini EA, ya, EA, kemudian AE, berikutnya juga EB ya. Jadi kalau misalkan kalian bisa lihat ini EB, dan berikutnya saya kasih warna yang berbeda, biar kelihatan. Karena berikutnya, jadi kalau E, kemudian B, kemudian di sini adalah B, E dan di sini, kemudian EC ya, EC, atau ya sama saja sebenarnya, berarti di sini kita bisa tuliskan EA,
kemudian BB, kemudian C. Jadi kita bisa reduksi ya, menjadi anggota-anggota yang lebih kecil ya. Jadi di sini adalah di sini kita bisa tuliskan Z2 di sini adalah subgroup ya, dari Z4. Atau misalkan kita bisa tuliskan Z4 ini adalah direct product Z2 dengan Z2. Jadi kalau misalkan ada dua anggota, kemudian kita direct product-kan, kita dapatkan Z4 ya. Tentunya di sini D2 di sini dihedral ini dia mengandung 3 anggota Z2. Dan seterusnya. Jadi kalian bisa coba ya, kalau di buku Z itu dia tuliskan apa step-stepnya ya, cara mendapatkan tabel dan seterusnya. Di sini dinyatakan sampai 4 anggota ya, dan seterusnya. Jadi kalau berikutnya kalian bisa uji ya, kalau misalkan dia ada 5 anggota ya, 5 anggota. Kalau ada 5 anggota seperti apa? Ada 6 dan seterusnya. Kalau misalkan lebih banyak, tentunya kombinasinya akan banyak sekali ya, dan lebih sulit lagi ya, karena kita harus melihat sifatnya satu persatu, apakah dia memiliki sifat grup atau enggak. Jadi satu persatu. Ada 6 elemen, tentunya lebih sulit lagi. Oke, itu saja. Saya stop screen-nya.